Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kelompok 1A akan membahas isu-isu aktual di ranah pemerintahan dan teknologi. Topik hari ini terdengar sederhana, namun di baliknya menyimpan tantangan besar. Apa sih? Itu adalah pemerintah digital dan puzzle datanya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengapa integrasi data menjadi kunci keberhasilan pemerintah digital, apa tantangan dihadapi, serta bagaimana solusi yang bisa diambil untuk menyatukan potongan-potongan puzzle ini. Demi apa? Demi pelayanan publik yang lebih efektif. Nah, alhamdulillah sekali nih, pada kesempatan kali ini kita punya tiga narasumber yang jadi representatif dari urusan bidangnya masing-masing. Dari bidang infrastruktur dan kewilayahan, kita punya perwakilan dari Dinas Perhubungan. Dari urusan perekonomian, kita punya perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah. Dan dari urusan pemerintahan, kita punya perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Masya Allah, tepuk tangan dulu semuanya. Boleh reactionnya aja teman-teman. Di show aja, siap. Nah, langsung aja nih ya, biar kita nggak banyak kepotong waktunya. Kepo dulu nih ke dari Bakes Bangpol, dari urusan pemerintahan, karena kebetulan saya ada di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Boleh ya, Pak Asep ya? Izin Tentu boleh, Pak. Bu Natasha. Ya, Pak Asep kalau boleh tahu nih aplikasi apa aja yang dipakai di Bakes Bangpol? Wah, ini sangat banyak sekali ya, Bu Natasha ya. Ada totalnya itu ada 21 aplikasi ya. Nah, kalau Bakes Bangpol, ranah urusannya apa dan eh, intervensi digitalisasinya itu di mana ya, Pak Asep? Oke, untuk Kesbangpol sendiri itu untuk ke masyarakatnya itu dari izin penelitian mungkin yang lazim oleh masyarakat digunakan itu izin penelitian sama organisasi kemasyarakatan. Jadi izin penelitian itu kayak mahasiswa yang mau skripsi nih minta data ke OPD itu harus izin dulu ke Kesbangpol. Nah, kebetulan aplikasinya ada namanya Sikasevisa. Di sana sudah terdata semua yang pengen izin penelitian tersebut, Bu. Sebagai Bapak, kalau tidak salah itu PKSTI ya, Pak ya? Iya, betul. Nah, pas banget nih kalau seorang PKSTI harusnya lebih tahu ya, lebih paham. Iya. Nah, kira-kira apa aja sih permasalahannya dalam pengelolaan data khususnya ya, karena kita sedang membahas data kali ini di Kesbangpol sendiri. Izin, Pak. Oke. Untuk Kesbangpol sendiri ya, dan mungkin ini juga jadi masalah untuk OPD lain juga ya, Hmm. sepertinya. Nah, intinya permasalahan pokok kita ada di disintegrasi data ya. Jadi semua aplikasi itu walaupun banyak, tapi beberapa aplikasi tidak saling sinkronisasi, tidak saling terhubung antara satu sama lain. Padahal itu aplikasi, misalkan aplikasi A itu butuh data dari aplikasi B, ya. Hmm. Begitupun ke aplikasi lain. Jadi ini terlalu rumit. Jadi oke, udah IT-nya udah jalan ya, IT-nya udah jalan dari segi efektif kita udah terkomputerisasi lah ya semua OPD ataupun Kesbangpol juga sudah terkomputerisasi. Cuman dari efisiensinya itu belum. Kadang begini ada aplikasi yang harusnya update tetapi malah dibuat aplikasi baru. Nah, seperti itu. Jadi harusnya ini aplikasi misal ya Sikas Sepisan misal contoh saya. Contoh aja ya. Sikas Sepisan itu harusnya diupdate nih ada kekurangan tetapi malah ada aplikasi baru. Contohnya misalkan si tampan misal kayak gitu ya. Ini saya contohkan aja ya. Kayak gitu harusnya kan diupdate tetapi malah ini bikin aplikasi baru. Artinya di sana ada semacam harus beradaptasi lagi. Juga masalahnya itu aplikasinya tidak user friendly Oke, ya. siap. User friendly itu kayak misalkan ini kok menu menu ini di mana, menu ini di mana, ya kan harusnya menu ini di sini. Ya, jadi memudahkan kita yang misalkan yang baru pertama kali input aplikasi tersebut, jadinya kebingungan gitu kan. Gitu. Itu sih beberapa masalah yang dapat saya utarakan. Nah, terima kasih sekali Pak Asep atas penyampaiannya dari Bakes Bangpol. Sungguh insightful ya. Buat teman-temannya yang tidak tahu urusan Bakes Bangpol itu apa, langsung dikasih tahu sama Pak Asep itu apa. Selanjutnya kita eh,
cari tahu dulu ya dari bidang perekonomian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur. Boleh nih Pak Samsul dikasih tahu ya aplikasi apa aja sih yang ada di Bapenda dan yang langsung beririsan dengan pelayanan digitalisasinya itu apa saja. Izin Pak. Ya, izin ya Bu untuk Ya. menjawab. Di Bapenda ini saya mengkerucutkan ya kalau dari semuanya itu hampir sama dengan Pak Asep. Cuman saya mau mengangkat di bidang pendataan dan penetapan, yaitu di sini saya memakai aplikasi Pitax, yaitu aplikasi pajak daerah. Nah, di aplikasi pajak daerah Pitax ini menyangkut semua pajak dari mulai PBB, BPHTB, 9 pajak, 9 pajaknya itu dari PBJT kayak seperti hotel, hiburan, reklame, air tanah, dan sebagainya. MBLB juga ada gitu ya. Jadi si aplikasi ini sudah digitalisasi ya untuk tidak hanya dipakai di pendataan, di bidang pengembangan dan bidang penagihan juga dipakai. Kalau untuk si Pitex ini, selain Pitex ini ada juga dashboard realisasi pajak. Dashboard realisasi ini itu juga terhubung dengan si Pitex yang datanya real time gitu. Jadi kalau untuk dashboard ini cuman memperlihatkan target dan realisasi saja. Jadi mungkin manfaatnya belum tergali lebih dalam gitu ya untuk dashboard ini gitu. Siapa? Dengar-dengar kalau nggak salah ada aplikasi yang sedang dikembangkan ya oleh Pak Sekban. Ya, itu yang bernama Siap PAD, Sinergi Aplikasi Pendapatan Asli Daerah. Jadi itu aplikasi tersebut gabungan dari semua aplikasi yang dashboard itu mau digabungkan. Pitex juga sama, terus dari manual juga, contoh inputan manual dari kan retribusi juga pelaporannya ke Bapenda nih. Nah, nanti digabungin di aplikasi tersebut. Jadi nanti si aplikasi tersebut adalah pengembangan dari dashboard dan PTEX dan manual laporan dari retribusi untuk menampilkan pendapatan asli daerah dengan rincian-rinciannya juga gitu ya, seperti rincian contoh ada berapa nih pajak bumi, ada berapa nih pajak hotel sudah Oh, tercantum di kalau boleh tahu sana. Pak, awal pengembangannya itu di tahun berapa ya? Dari tahun sekarang, dari Oh, baru tahun ini dan baru sudah tahun ini, siap mau ya, digunakan tahun ini juga. Insya Allah mudah-mudahan bisa. Oh, cukup cepat ya untuk pengembangan aplikasinya. Maksudnya Ya. dengan fitur menu yang sangat banyak tersebut gitu ya, ini akomodasi ternyata bisa dikembangkan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Ya, mudah insya Allah bisa gitu. Soalnya emang kan itu mengadopsi sistem yang sebelumnya gitu. Cuman diperlengkap lagi Ini di aplikasi yang insya Allah. keren banget ya. Ya, Siap dong didaftarkan jadi apa lomba inovasi daerah atau kalau kayak gini mah. ya, sepertinya bisa, Bu. Bisa ya, bisa Ya, banget. bisa. Nuhun ya Pak Samsul ya. Nanti Tasya izin tanya-tanya lagi nih atas permasalahan sama solusinya ya. Tapi Boleh. sebelum itu kita pindah terlebih dahulu ke Dinas Perhubungan, perwakilan dari Infrastruktur dan Kewilayahan. Siap Teh Silvi. Aduh, kalau boleh tahu nih, maaf ya. Sebelumnya kalau saya tidak salah dengar, selain memang penempatannya di angkutan darat, Teh Silvi juga ikut membantu ya di bagian sekretariat ya, izin. Ya, betul, Teh Tasya. Saya ikut membantu di bagian perencanaan juga. Wah, kalau kayak gitu kompleks sih nanyanya bisa lebih banyak detail ya terhadap aplikasi-aplikasi yang mengenai perencanaan. Siap deh kalau kayak gitu, Betul, Pak. Teh. Teh Silvi, kalau boleh tahu, Teh Silvi sudah pakai aplikasi apa saja, Teh Silvi, di Dishub? Untuk di Dishub, saya sendiri pernah memakai aplikasi seperti Sakip, Sipanta, Sikatineng, kemudian Sipaju, dan ATCS. Kalau untuk Sakip, Sipantas, dan Sikatineng ini mungkin semua OPD juga menggunakannya ya. Kalau untuk Sipaju dan ATCS ini lebih ke website Dishub sendiri, pelayanan kepada masyarakat. Untuk kesulitannya sendiri, seperti di Sakip ya Teh, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah eh, mengalami disintegrasi data pada saat diperiksa oleh bagian apa namanya organisasi itu gak sinkron data yang kami input dengan data yang di organisasi gitu.
Jadi nggak sinkron datanya, berbeda. Padahal yang kami input itu sesuai gitu, sedangkan yang di organisasi itu berbeda, sering seperti itu. Seperti kayak capaian IKU di organisasi misalkan udah 80%, sedangkan di Disub itu udah 90%. Kalau untuk Disub sendiri, si Paju contohnya ya, kami menyediakan layanan seperti pengaduan penerangan jalan umum. Kemudian di sana juga ada data sebaran pelengkapan jalan umum, data statistik yang pemeliharaan dan pelengkapan jalan. Nah, yang jadi permasalahannya itu sering terjadi masyarakat itu melakukan pengaduan terhadap sistem itu, pengaduan PJU misalkan, terjadi kerusakan PJU di Desa Sukaraja misalkan, melakukan pelaporan di pengaduan tersebut. Nah, dari adminnya itu sering telat informasi, si pengaduannya itu telat masuk gitu teh. Oh, pengaduannya telat masuk sehingga penanganannya juga ikutan telat ya Teh ya? Ya, ikutan telat, betul. Kami sudah memberikan barcode terkait pelaporan tersebut. Hmm, Sepertinya lebih Kemudian juga kepada untuk izin Teh, maaf ya. Sepertinya lebih kepada masyarakat belum tahu betapa pentingnya mungkin ya aplikasi tersebut ya, gitu ya. betul. Hmm. Terus ATCS ini kami menyediakan live streaming CCTV, kemudian volume lalu lintas harian rata-rata, dan juga titik sebaran CCTV. Untuk dan juga di dalam sistemnya itu bisa bisa apa ya mengambil data volume lalu lintas harian dari CCTV tersebut. Misalkan kendaraan per 1 jam di ruas jalan Puncak ada berapa? Misalkan di ruas jalan Puncak itu ada 150 kendaraan per jamnya. Bisa masuk langsung melalui sistem ATCS tersebut, kemudian terinput di volume lalu lintas harian rata-rata. Tapi sering terjadi apa ya crash data karena mungkin karena jaringan tersebut di apa ya di area CCTV tersebut eh, kurang kurang baik, jadinya gak sinkron gitu. Wah, ini kompleks sekali ya dari setiap bidang urusan pemerintahan sudah mengemukakan aplikasi apa saja yang mereka gunakan, kendala apa yang dihadapi, dan juga kiranya kondisi lapangan yang sebenarnya terjadinya seperti apa. Nah, untuk sesi selanjutnya lebih ke kita langsung saja ya tanya solusinya. Setiap urusan pemerintahan boleh menyiapkan satu solusi saja untuk Cianjur ke depannya agar setiap potongan puzzle ini dapat disusun dengan baik sehingga pemerintahan berbasis digital dapat dikembangkan gitu di khususnya di Kabupaten Cianjur. Siap, langsung aja ya saya tanya ke Badan Pendapatan Daerah deh, Pak Samsul, izin. Oh iya izin Bu. Oke. Ya, Kan tadi belum apa belum dijelasin ya masalahnya di oh iya aplikasi gitu siap ya. Tadi kan belum Pak, di. ya mangga. Hmm. Kalau di Badan Pendapatan Daerah itu ya di PITEX ya kan kita menginput semua data pajak di PITEX ya semuanya. Kendalanya yaitu waktu penginputan kadang error, terkadang juga sistemnya jadi loading. Loading itu mungkin dari servernya yang down atau mungkin ya si servernya kurang bagus lah gitu ya. Kalau untuk masalahnya, terus kalau untuk aplikasinya itu tampilannya ya masih tampilan jadul gitu, tidak apa, tidak interaktif lah gitulah, tidak menarik gitu. Kalau Ya user friendly ya. kayak tadi yang Kang Asep ya, gaya user friendly gitu. Kalau menurut saya itu kurang apa, kurang enak lah dilihat gitu. Selain itu ada yang di 9 pajak itu ada menu, tidak ada menu lah, tidak ada menu penghapusan denda, padahal di peraturannya gitu ya ada bisa menghapus denda suatu pajak gitu. Cuman jadi diakalinnya dengan mengganti apa jatuh temponya gitu. Jadi jatuh temponya dimajuin, jadi weh si dendanya jadi hilang gitu. Kayaknya sih kekurangannya kayak gitu sih untuk si di Pitex itu ya untuk sementara gitu ya. Mungkin kalau dari aplikasi Pitex itu mungkin lebih baik dan lebih bagus sih diganti gitu. Kalau bagusnya mah gitu, kalau bisa. Jadi diganti ke
apa aplikasi yang lebih modern atau kalau tidak dikembangkan lah gitu aplikasinya gitu seperti itu. Kalau solusinya untuk itu, tapi kalau untuk ke siap PAD gitu masih menyambung gitu dan apa kalau siap PAD itu jadi sinergi integritas aplikasi dan pelaporan PAD itu sudah mencangkup pelaporan. Usulannya adalah Mm, pengembangan aplikasi sehingga dapat memenuhi kriteria ya, tersebut ya. seperti itu. Izin siap, terima kasih dari Bapenda. Kita langsung saja lanjut ke Bakes Bangpol. Bapak tolong disiapkan satu saja usulan solusi untuk digitalisasi secara keseluruhan ya Pak ya, bukan untuk Kes Bangpol saja sendiri. Izin Pak, mangga. Sebetulnya kita kategorikan ya, saya udah kategorikan beberapa masalah yang tadi itu untuk satu solusi. Yang pertama ya apa kayak aplikasi error, kayak server down, kayak error apa ya masalah-masalah teknis aplikasi itu lebih ke persiapan dari aplikasi tersebut. Hal-hal yang perencanaan disebut perencanaan manajemen proyek itu seharusnya dimatangkan. Jadi ketika manajemen proyeknya sudah matang, otomatis tidak akan ada kendala aplikasi kayak tadi kayak apa error ataupun server down karena server down itu kan berarti requirement nggak beres, berarti requirement harus sesuai karena hardware yang pendukung untuk aplikasi tersebut harus sesuai dengan aplikasi yang kita bikin. Nah, di sana itu ada tahap namanya perencanaan lah. Kalau saya kategorikan itu perencanaan untuk pembangunan sebuah aplikasi. Nah, untuk yang disintegrasi itu kan kita udah banyak ya aplikasinya, sudah terlalu banyak bagi saya. Tinggal dibanyakin itu namanya API atau Application Programming Interface ya. Jadi itu tuh aplikasi lagi, cuman aplikasinya itu bentuknya itu menghubungkan dua aplikasi atau lebih. Jadi aplikasi sekiranya aplikasi A, B, dan C itu saling berhubungan, nah maka harus dibikinlah API tersebut, API untuk aplikasi tersebut, sehingga kedepannya itu adalah menjadi super app. Ini intinya usulannya adalah terletak pada pematangan perencanaan proyek ya Pak ya. Terima kasih dari Bakes Bangpol. Lanjut saja ke Dishub. Tolong diberikan satu usulan solusi untuk Cianjur yang lebih baik. Terima kasih. Teh Silvi, mau nggak? Untuk kayak seperti tadi, permasalahannya yaitu kurangnya koordinasi Mm-mm. antara organisasi, antara bidang yang pengampu sistem tersebut dengan OPD. Solusinya yaitu kita harus membentuk tim koordinasi khusus untuk integrasi data lintas unit kerja. Kemudian kita juga harus mengadakan rapat rutin antar OPD untuk sinkronisasi kebutuhan dan progres datanya seperti apa. Dan juga menggunakan grup komunikasi seperti WhatsApp, grup WhatsApp untuk memonitoring tiap bulannya sampai tahap mana sih progres data tersebut. Mungkin hanya itu saja, Teh Tasya. Siap. Wah, ini udah keren-keren sekali ya jawabannya. Udah mencakup eh, gambaran terhadap apa yang terjadi di lapangan, kendala, juga solusi. Terima kasih sudah hadir di Zoom kita kali ini. Semoga manfaatnya bisa kita dapatkan bersama-sama ya, menambah insight dan juga arahan buat kita selanjutnya sebagai agen perubahan kayak apa ya. Terima kasih sudah hadir. Saya Natasha Ditipinasti sebagai moderator. Kita tutup saja sesi kita kali ini. Hatur nuhun saya Sadayana Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.